Ini dia pertanyaan-pertanyaan seputar PIP, salah satunya kapan pencairan kelas berjalan. Di sini saya akan spill bocoran pencairan untuk kelas berjalan, kelas 1 sampai 5 SD, kemudian kelas 7 sampai 8 SMP, serta kelas 10 dan 11 SMA maupun SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait program Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan lagi terkait program Indonesia Pintar ini. Dan langsung saja, ternyata banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi ini dia rangkuman beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Jadi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan terbanyak dan semoga ini bisa mewakili semua pertanyaan-pertanyaan yang sedang ingin teman-teman tanyakan. Tetapi jika masih ada pertanyaan di sini yang masih kurang, bisa langsung tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung kembali di video ini. Jadi hari ini kita akan jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait program Indonesia Pintar. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang belum melakukan pengecekan, silahkan lakukan pengecekan penerima PIP di link ini, yaitu pip.kemendikdasmen.go.id, dan langsung fokus ke bagian cari penerima PIP. Jangan lupa masukkan NIS, NIK, dan hasil perhitungannya dan langsung cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya apakah teman-teman terdaftar atau tidak sebagai penerima program Indonesia Pintar. Baik, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar program Indonesia Pintar. Baik, kita lanjut. Ini dia daftar pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Jadi semoga pertanyaan ini bisa mewakili banyak orang yang pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama adalah PIP kapan cairnya? Terus buat kelas berapa yang cair? Apakah semua jenjang? Jadi ini pertanyaan terbanyak di semua video yang saya buat, yaitu PIP kapan cair. Nah teman-teman, perlu diketahui PIP tahun 2025 sudah cair untuk kelas akhir. Ingat, kelas akhir yaitu kelas 6 SD, 9 SMP, 12 SMA maupun SMK yang padan dengan DTKS dan rekeningnya sudah aktif. Lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa PIP saya nggak ada saldonya? Jadi teman-teman silahkan cek dulu di web Si Pintar apakah teman-teman masuk pemberian 2025 atau tidak. Kalau di Si Pintar SK 2025 belum muncul, berarti teman-teman belum ditetapkan sebagai penerima. Jadi itulah kenapa saldonya masih kosong. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jika naik jenjang apakah harus aktivasi dan siapa yang melakukan aktivasi min? Jadi teman-teman perlu diketahui kalau naik dari SD ke SMP, teman-teman tidak perlu aktivasi rekening baru karena masih menggunakan BRI, tetapi perlu aktivasi jika ada perubahan data kemudian nomor rekening berubah. Tapi untuk teman-teman dari SMP ke SMA maupun SMK perlu melakukan aktivasi rekening baru di BNI. Nah teman-teman yang bisa aktivasi adalah peserta didik yang sudah ditetapkan sebagai penerima PIP atau masuk sebagai PIP nominasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan terbanyak, semoga ini bisa mewakili PIP kelas 11, PIP kelas 1 SMA, kemudian PIP untuk sekolah SD kelas berjalan kapan ya min? Nah teman-teman, untuk SK berjalan untuk kelas 1 sampai 5 SD, kemudian 7-8 SMP, 10-11 SMA maupun SMK diperkirakan terbit sekitar Juni. Jadi teman-teman silahkan dipantau channel gue Rahman karena saya akan memberikan update-update terbarunya mengenai pencairan kelas berjalan.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Min mau nanya dong, kalau PIP kita nicknya beda sama kakak itu bakal ngaruh buat dapetin KIP nggak, Min? Jadi ini tentang KIP kuliah ya, ngaruh banget teman-teman. Jadi nick merupakan variabel penting untuk penetapan penerima program Indonesia Pintar Kuliah maupun PIP. Jadi teman-teman silahkan hubungi Dukcapil setempat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kriteria yang dapat SK nominasi kelas akhir 2025 apa ya? Sekolah kami belum muncul datanya di Sipintar. Jadi, yang sudah ditetapkan pada SK nominasi untuk peserta didik kelas akhir layak PIP di Dapodik padan dengan DTKS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau di halaman PIP tertulis nominasi itu artinya apa? Jadi SK nominasi adalah daftar siswa calon penerima PIP yang belum punya rekening aktif. Jadi setelah aktivasi rekening baru bisa lanjut ke tahap pencairan melalui SK pemberian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu cara aktivasi PIP gimana? Jadi aktivasi rekening PIP sudah saya buatkan videonya yang detail, tapi di sini akan saya jawab secara singkat. Jadi teman-teman cukup bawa surat keterangan dari sekolah, kemudian KTP atau KK, dan isi formulir di bank. Setelah itu rekening langsung aktif dan bisa dipakai untuk pencairan PIP. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu aplikasi Sipintar itu yang mana ya? Kok saya cari di Play Store tidak ditemukan, Min? Jadi teman-teman, aplikasi Sipintar itu belum ada. Teman-teman hanya bisa langsung melakukan pengecekan di pip.kemendikdasmen.go.id. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu di Provinsi Bengkulu kapan cairnya? Jadi perlu diketahui tidak ada penyaluran per provinsi, tapi penyaluran serentak secara nasional dan tidak ada per wilayah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya dulu dapat PIP di sekolah lama, sekarang saya udah pindah sekolah baru. Masih bisakah saya menerima PIP? Kalau sebelumnya sudah menerima PIP di sekolah lama, di sekolah baru tetap bisa lanjut PIP asalkan datanya diperbarui di Dapodik dan di sekolah baru mengusulkan lagi. Jadi pastikan segera lapor ke sekolah yang baru. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak mau tanya kalau uang PIP nggak diambil apakah bakal hilang? Jadi teman-teman di beberapa tahun sebelumnya itu ketika tidak diambil akan kembali ke negara. Tetapi teman-teman yang sudah aktivasi rekening, saldonya akan tetap di rekening kecuali teman-teman yang belum aktivasi maka akan kembali ke negara. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Min kalau buku tabungan hilang bagaimana? Dan misalnya mau ganti wali dari si anak bisa tidak? Masih satu kakak. Jadi teman-teman kalau buat tabungan hilang bisa langsung datang ke bank penyalur tempat buka rekeningnya. Jadi cukup bawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, identitas diri dan minta penggantian buku tabungan baru. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Min kalau udah ada buku rekening sama ATM apa harus aktivasi lagi? Apa tinggal nunggu dana masuk? Nah teman-teman kalau sudah ditetapkan sebagai penerima PIP tahun ini, dana akan langsung dikirimkan ke rekeningnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi aktivasi ketika sudah aktivasi rekening kecuali nomor rekeningnya berbeda. Itu dia teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada pertanyaan lainnya silahkan sampaikan di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Tapi jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.